keluar kota, salah satu daerah yang ngangenin juga selain Bali. Nah, tapi aku perginya tuh menggunakan kereta api. Jadi biar sampai sana pagi. Nah, pasti kalian udah tahu kan aku mau perginya kemana. Aku berangkat dari stasiun Pasar Senen. Karena kenapa aku milihnya di stasiun Pasar Senen? Karena di stasiun Pasar Senen ini aku naik kereta KA Mataram. Nah, KA Mataram ini sampai di Jogja itu sekitar pukul 6 pagi teman-teman. Jadi menurut aku masih aman lah, nyaman lah ya. Maksudnya jam 6 pagi udah sampai di Jogja. Karena kereta-kereta yang lain kayak yang dari Gambira itu sampainya lebih cepat teman-teman. Jam 3, jam 4 tuh mereka udah sampai. Nah, aku mikirnya ya aku ngapain di stasiun subuh-subuh banget gitu. Makanya aku memutuskan untuk naik ke Mataram ini yang dari Pasar Senen biar nyampenya sekitar jam 6-an. Nah, ini dia tempat duduknya. Jadi kita duduk di kelas eksekutif 1. Penumpangnya tuh full teman-teman, lumayan full, maksudnya nggak full banget tapi lumayan menurut aku penuh. Terus kita dikasih selimutnya itu juga udah ada informasinya, udah dicuci dan disterilkan. Nah, terus dikasih juga kantong plastik mungkin untuk kalau mau muntah atau mau simpen-simpen sesuatu. Dan enaknya di eksekutif ini kaki kita tuh bisa diselonjorin lah gitu, maksudnya nggak terlalu mepet banget. Terus yang paling penting lagi ada stop kontaknya 2 sama untuk tempat taruh minum atau air mineral gitu teman-teman. Oke, cus, kita berangkat. Nah, agak malaman aku mau cari teh manis anget. Nah, terus aku beli teh manis anget gulanya pakai gula batu ya teman-teman. Yeay, akhirnya kita udah berhenti di pemberhentian kita, yaitu stasiun Klaten. Nah, karena aku perginya mau ke Prambanan dulu teman-teman, Candi Prambanan, dan ketemuan sama orangnya juga, drivernya juga di stasiun Prambanan, jadi aku turun di Klaten. Nah, dari Klaten ini harusnya aku bisa naik ini nih KRL yang ketujuannya ke stasiun Prambanan, tapi karena aku harus tap in dulu, jadi ya udahlah, nanti juga ada lagi kan keretanya. Akhirnya aku sama mamaku tunggu dulu deh di stasiun Klaten sampai ada KRL selanjutnya. Nah, sekitar 40-45 menitan akhirnya KRL tujuan kita yaitu Prambanan datang nih teman-teman. Jadi kita naik ini sama kayak di Jakarta sih, cuman pakai e-money atau flash itu bisa teman-teman di sini. Tapi asal kalian jangan lupa tap in ya. Nah, setelah sampai di stasiun Prambanan, udah langsung ketemu deh sama bapak driver yang aku booking melalui Traveloka. Nah, karena kita tuh belum sarapan,
kan. Jadi akhirnya kita cari-cari makan nih deket-deket atau yang searah sama Candi Prambanan biar nggak buang-buang waktu juga kan teman-teman. Dan aku juga nggak ada wishlist sih di sini mau makan apa. Jadi, nah pas kebenaran banget ketemu namanya sop ayam Klaten teman-teman. Nah sebenarnya sih kalau menurut aku deket rumah aku juga ada nih sop ayam Klaten. Aku pikir kan rasanya gimana gitu ya. Nah terus ini dia tempatnya, harganya juga ya relatif lah, nggak begitu mahal-mahal banget. Jadi di mereka itu teman-teman ada sop ayamnya tuh berbagai aneka potongan, kayak ada yang dada aja, ada yang ceker atau leher, terus ada yang paha gitu. Nah aku waktu itu pesannya yang paha teman-teman. Mari kita makan teman-teman. Nah, yang uniknya menurut aku di sini adalah penyajian nasinya. Itu kan biasa kalau kita diminta beli nasi kan disajiinnya di piring ya teman-teman. Kalau di tempat makan sop ayam Pak Min Klaten ini dia pakai mangkok teman-teman. Jadi mungkin karena sopnya itu berkuah, jadi kan pasti akan kita campur ataupun makan berbarengan, ada kuahnya, mungkin mereka makannya dipakaikan mangkok teman-teman. Nah aku juga coba gorengannya di sana, gorengannya masih hangat, jadi enak banget untuk gorengannya. Tapi untuk sop ayam Pak Min menurut aku sih mungkin selera aja ya, mungkin akunya aja yang kayaknya nggak begitu, bukan selera aku banget gitu loh, maksudnya kuahnya tuh kuah bening gitu, terus ada ayam gitu, terus tinggal dikasih sambel atau segala macamnya. Nah tapi kalau menurut aku tuh mungkin aku emang nggak begitu suka yang kuah kaldu gitu doang sih temen-temen, yang nggak begitu ada rasanya sih kalau menurut aku ya. Walaupun bukan selera aku teman-teman, tapi tetap aja habis. Nasinya habis, sop ayamnya habis, karena emang lapar banget belum sarapan. Habis itu kan nanti mau ke Candi Prambanan, pasti kan jalannya lumayan tuh. Terus emang agak panas, jadi harus isi tenaga dulu.
Oke teman-teman, setelah makan kita langsung cus menuju ke Candi Prambanan. Jadi dari stasiun Prambanan ke Candi Prambanan tuh nggak jauh teman-teman. Ini kita lagi menuju ke pintu masuknya Candi Prambanan untuk bayar dulu teman-teman, karena sebenarnya bisa beli online juga sih. Nah aku mau lihat aja perbedaan harganya ada nggak antara online sama offline. Nah di sini juga ada dilakukan pengecekan teman-teman. Jadi masuk ke Candi Prambanan ini hanya boleh bawa minuman teman-teman, nggak boleh bawa makanan. Mungkin takutnya kayak ada yang piknik atau apa terus jadi kayak nyampah ya teman-teman mungkin ya. Nah ini aku lagi menuju ke tiketnya. Ternyata di sini ada juga tiket terusan teman-teman. Jadi nggak cuman Candi Prambanan aja, bisa terus ke Candi Ratu Boko. Nah terus aku juga tanya, terusan itu maksudnya kita pergi sendiri atau gimana? Oh ternyata disediain kayak shuttle bus gitu, pakai elf gitu. Nanti untuk setelah dari Prambanan, habis itu diantar ke Ratu Boko, habis itu dipulangin lagi ke Prambanan. Nah menurut aku ya udahlah, mending begitu aja, hemat bensin, hemat parkir juga ya kan. Terus bisa sekalian jadi nggak keluar masuk juga. Akhirnya aku beli yang tiket terusan Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko. Nah setelah itu di situ adalah pintu masuknya untuk benar-benar kita masuk ke akses ke Candi Prambanan ya. Sebenarnya di pintu masuk tadi juga ada beberapa bapak-bapak tour guide gitu teman-teman. Jadi yang akan mengantarkan, terus menjelaskan kisahnya, terus sejarah-sejarahnya gitu. Tapi aku nggak pakai jasanya. Jadi aku sama mamaku jalan-jalan aja deh sendiri, ngikutin orang aja arah kemana, terus ngikutin petunjuk-petunjuknya. Dan jalannya juga sebenarnya nggak gitu-gitu jauh banget teman-teman. Cuman yang memang agak panas. Jadi kalau kalian mau kesini ya emang harus siap payung, terus topi gitu. Kalau bisa ya pakai sunblock agak banyak. Soalnya aku nggak pakai sunblock, jadi terus kayak belang gitu. Nah ini dia Candi Prambanan ya teman-teman. Jadi di Candi Prambanan ini kita boleh naik sih teman-teman.
naik ke, tapi nggak boleh sampai yang masuk bener-bener candi-candinya ya, kan candinya ada banyak tuh, ada beberapa, tapi nggak boleh masuk sampai naik ke candi, jadinya hanya naik mendekati candi teman-teman. Nah di sini juga udaranya menurut aku agak panas, tapi ya panas-panas sejuk gitu loh teman-teman. Terus di sini itu toiletnya bersih, terus kebersihannya oke di sini. Terus akses kita menuju ke sana juga bagus, nggak yang rusak atau gimana, jalanannya bagus. Nah ternyata malamnya di sini tuh akan ada konser Dewa 19 teman-teman, yang ada hari langsungnya. Makanya di sini tuh agak rame juga. Nah ini dia yang aku bilang, kita boleh naik ke deket-deket candinya teman-teman. Jadi ibaratnya kita masih bisa megang tuh candi lah ya gitu. Soalnya pengalaman aku di waktu aku ke nextnya ke Candi Borobudur tuh kita udah nggak bisa pegang lagi, udah kayak jauh gitu jaraknya kita bisa lihatnya. Nah ini yang situasi di Candi Prambanan. Nah terus di sini juga selain candi ada kayak, kalau misalnya mau mana teman-teman bayar lagi, tapi harganya seingat aku nggak gitu mahal-mahal banget deh, kayak 20.000 sampai 30.000-an berapa anak panah gitu. Nah terus di sini juga ada mainan-mainan lain selain panah, terus ada mainan kayak anak-anak kecil kayak buat foto gitu teman-teman. Dan setelah puas menikmati si Candi Prambanan, aku sekarang menuju ke tempat shuttle bis atau elf-nya untuk ke Candi Ratu Boko. Nah ini kita sudah antri, akhirnya masuk deh. Nah saat aku kesini itu penumpangnya cuma dikit sih teman-teman, 4 orang sama aku, jadi masih kosong dan luas banget. Tapi saat pulangnya dari Candi Ratu Boko ke Prambanannya ini lumayan penuh, bukan full sih tempat duduknya semuanya teman-teman. Jadi karena memang sama mereka tuh sistemnya diantriin dulu gitu sampai lumayanan orangnya. Kalau nggak ada lagi ya udah jalan, kalau ada lagi ya ditungguin dulu gitu sampai full, karena lumayan juga perjalanan dari Candi Prambanan ke Candi Ratu Bokonya teman-teman. Setelah sekitar 10-15 menitan perjalanan teman-teman, akhirnya sampai deh di Ratu Boko. Nah ini adalah pintu masuk Ratu Boko. Dan kalau untuk teman-teman yang nantinya mau ikut terusan juga, jangan sampai tiket yang tadi udah dibeli hilang ya teman-teman, karena itu berlaku juga di Ratu Boko ini untuk kita tap masuk teman-teman. Nah Candi Ratu Boko ini tuh kayak baru gitu loh, Keraton Ratu Boko, sorry ya teman-teman. Jadi Keraton Ratu Boko ini tuh baru gitu sih kalau menurut aku ya, karena aku baru dengar dari beberapa teman aku, terus pas banget di Prambanan ada terusannya, akhirnya aku kesini lah. Kalau menurut aku di sini tuh belum begitu terawat yang banget gitu, belum banyak juga fasilitasnya, tapi sudah ya lumayan lah, ada tempat ademnya gitu nih. Kayak di sini tuh ada yang nyanyi bahasa Jawa, lagu-lagu Jawa gitu teman-teman. Nah terus kamar mandinya juga oke, aku ke toilet bersih.
Terus di sini kayak banyak pendopo-pendopo gitu teman-teman yang enaknya. Jadi pendopo-pendopo bisa sambil minum es kelapa, sambil ngadem, sambil istirahat gitu. Nah ini adalah best view-nya yang kata orang-orang tuh kalau ke Keraton Ratu Boko tuh harus kesini gitu, harus foto di sini gitu. Ini dia, kita lihat-lihat. Setelah capek panas-panasan ke Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko, abis itu aku sama mamaku makan dulu nih karena udah lapar, makan siang di Wedang Kopi Prambanan teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau kalian ke Prambanan harus banget mampir ke sini. Ini tuh harganya murah-murah banget, terus enak-enak banget. Makanannya tuh bener serius, aku nggak bohong, enak-enak banget. Dan tempatnya tuh asik banget, tempatnya adem, ada casannya juga. Terus kayaknya betah sih lama-lama di sini. Yeay, abis makan siang, stamina sudah terisi dan energi juga. Kita akhirnya ke Heha Sky View. Nah, Heha Sky View ini jadi Heha itu ada dua teman-teman, ada Heha Sky View sama Heha Ocean View. Tapi yang aku lagi datangnya ini adalah Heha Sky View. Nah di sini tuh salahnya aku datangnya siang sih. Coba kalau datangnya sore agak ke malam mungkin lebih cantik banget sih, bisa ngelihat kota gitu dari atas. Terus pemandangannya juga oke dan nggak begitu panas. Kalau agak sorean ya teman-teman. Nah sekitar jam 3-an aku memutuskan untuk mau check-in aja deh Pak ke hotel. Akhirnya diantar sama driver ke hotel. Nah ini adalah hotel pertama kita, yaitu Amaranta Prambanan. Untuk detailnya di vlog selanjutnya ya teman-teman. Thank you for watching, bye bye.